Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para narasumber, Pak Ketua Wantimpus, Pak Dr. Al-Mukarrom, Pak Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR, yang mewakili Panglima, Pak Kasat, Menhan, jajaran pengurus generasi muda FKPPI, dari DPP sampai pengurus-pengurus daerah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-42 GM FKPPI. Semoga tetap solid, kuat, melekat bersama Pancasila. Topik yang diberikan kepada saya tadi sudah dibacakan oleh moderator, peran kepemudaan dalam membangun kesadaran nasional di era globalisasi. Generasi muda itu adalah generasi pembaharu. Sebelum saya sampaikan, kalau kita flashback bagaimana generasi muda sebagai pembaharu dan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, dalam konferensi pemuda, kongres pemuda, pemuda-pemuda Indonesia pada Sumpah Pemuda, bertekad bersumpah, tanah air satu, tanah air Indonesia berbahasa satu, dan bangsa satu, bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Satu militansi yang melepaskan sekat-sekat primordialistik. Ada Jong Java, ada Jong Ambon, Jong Maluku, Jong Sumatera, mereka Jong Borneo, yang waktu itu namanya Borneo, Kalimantan. Mereka melepaskan sekat-sekat primordialistik menuju satu cita-cita Indonesia merdeka dengan satu sumpah yang sampai sekarang kita sebagai generasi penerus mengingatnya sebagai cikal bakal. Bahwa ada sejarah-sejarah juga, Budi Utomo dan lain-lain, bahwa sejarah-sejarah kita mulai dari bangsa besar ini, mulai dari Sriwijaya, peran daripada Gajah Mada dan lain-lain, semua itu adalah merupakan sejarah bangsa Indonesia. Tetapi memasuki tahapan kemerdekaan, peran pemuda anak-anak bangsa mempunyai peran yang mempunyai faktor determinan dalam membawa negara Indonesia merdeka. Soekarno muda dan Bung Hatta muda dan seluruh pejuang-pejuang bangsa. Bung Karno mengatakan tentang pemuda, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu dahsyatnya peran generasi muda. Oleh karenanya kita menaruh harapan besar di tengah-tengah perkembangan bangsa kita sekarang ini. Saat ini kita menghadapi COVID-19, menghadapi suatu kondisi yang betul-betul sangat berat, tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Maka peran pemuda, peran generasi muda, wabil khusus peran generasi muda FKPPI ditantang sebagai pembaharu dan dalam konteks ini membangun bangsa Indonesia. Dalam konteks saya membangun kesadaran hukum masyarakat. Saudara-saudara, rekan-rekan saya, pembangunan hukum dan pembangunan kesadaran hukum harus berbarengan dengan pembangunan ekonomi. Dimanapun dan kapanpun, kalau kita melihat apabila pembangunan hukum dan kesadaran hukum masyarakat rendah dan tidak dibangun bersamaan dengan ekonomi, negara itu akan mengalami kesulitan dalam pembangunannya. Berat. Kita mengalami dalam konsentrasi kita terlalu besar pada zaman Orde Baru terhadap pembangunan ekonomi, kita agak ketinggalan dalam pembangunan hukum. Mengapa Jepang maju? Mengapa China maju? Mengapa Korea Selatan maju? Mengapa Singapura maju? Bahkan secara relatif Malaysia dengan kita. Karena tingkat kesadaran hukum masyarakatnya tinggi. Law enforcement-nya baik.
maka generasi muda FKPPI harus kita harapkan menjadi garda terdepan, karena kita sebagai anak biologis, kita katakan FKPPI juga secara ideologis, FKPPI berpijak pada ideologi bangsa Pancasila, ideologi negara, sebagai status fundamental norm, dan juga sebagai filosofische grondslagnya bangsa Indonesia. Kita mengajak, ya, di tengah-tengah globalisasi yang semakin kuatnya, ya, kita harus mempunyai kesadaran yang besar untuk menjaga kedaulatan nasional, mempertahankan keseimbangan politik ekonomi dalam rangka membangun kepentingan bersama untuk bangsa dan negara ini. Saya berharap bahwa bersamaan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kita juga harus bersama-sama ikut di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terlibat dalam gridlock yang kita temukan dalam menciptakan, dalam menumbuhkan perkembangan investasi dan ekonomi, gridlock birokrasi, hukum yang mempersulit kemudahan berusaha, ease of doing business. Ini penting kita sampaikan, ya. Saya sebagai menteri, termasuk salah seorang ditugaskan oleh Presiden dari segi Kementerian Hukum dan HAM, agar ease of doing business, memudahkan perizinan dalam investasi, dalam regulasi-regulasi, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk taat hukum. Ini kita lihat misalnya di dalam pandemi ini, bagaimana juga generasi muda FKPPI ikut serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, agar kita bisa menghilangkan atau memperlambat perkembangan pertumbuhan pandemi COVID-19, agar kita bisa secara bersama-sama menunggu vaksin, kita bisa mengatasinya dengan baik. Karena saat ini, ya, kita melihat bahwa kondisinya agak berkembang, di Jakarta sudah zona hitam, maka perlu ada peran kita sebagai generasi muda untuk ikut serta bersama-sama. Dalam konteks kehidupan berhukum, melakukan perbuatan-perbuatan hukum, bahwa hukum itu sangat dinamis. Ada suatu quote dalam Latin yang paling saya suka, salah satu yang sering saya quote, tentang bagaimana perubahan dan kita harus mengikuti perubahan itu. Tempora mutantur, etnos mutamur in illis. Waktu berubah dan kita harus mengikuti perubahan itu. Dalam filosofi Pantarei itu tidak artinya mengalir, ya, terus mengalir, tidak seperti kita di sungai, airnya terus datang yang baru. Saya yang tadi tidak lagi saya yang sekarang, paling tidak dari segi umur bertambah 0,0 atau berapa menit bertambah umur saya. Sistem sel saya ada perubahan. Tidak ada yang status quo. Maka dalam demikian juga kita sebagai generasi muda harus mampu mengikuti dinamika pertumbuhan masyarakat dan memberikan kontribusi. Ya. Hukum juga yang dinamis itu harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dalam merespon pembangunan dan keinginan masyarakat. Itu sebabnya kami dalam mempercepat supaya mengatasi apa yang kita hadapi di pandemi 19 ini, kita mengeluarkan beberapa kebijakan, ya, kebijakan tentang kebijakan fiskal dan juga undang-undang cipta kerja, rencana undang-undang cipta kerja yang kita harapkan bisa, kalau ini diselesaikan, dapat mempercepat pertumbuhan tenaga investasi dan pada gilirannya menciptakan lapangan kerja yang luas dalam masyarakat. Maka saya berharap, ya, saudara-saudara saya dari generasi muda FKPPI ikut serta, ya, untuk berperan serta
dalam membangun bangsa dan tetap setia dan taat kepada dasar negara kita, ya, Pancasila dan konstitusi kita, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kebinekaan, bahwa kebinekaan itu adalah karunia Allah, itu sunnatullah. Ya. Siapa yang mencoba melawan itu kalau Tuhan mau, saya selalu mengatakan itu, kalau Tuhan mau kita ini seragam semua bisa, kun fayakun. Semua kita berwarna hitam, jadilah hitam semua kita ini. Ya. Kalau Tuhan mau laki-laki semua bisa, kalau Tuhan mau bule semua bisa. Tetapi Tuhan menciptakan bermacam-macam manusia, ada yang di Afrika hitam, ada yang putih, ada yang bule, ada yang aborigin, ada yang berkulit lebih merah di India, dan lain-lain. Dan kita sawo matang, itu adalah betul-betul karunia Tuhan yang tidak boleh kita lawan. Justru kita diharapkan hidup rukun dalam kebinekaan ini. Juga dalam alam demikian, ekologi juga begitu. Tuhan menciptakan gunung-gunung, bunga-bunga. Kalau semua bunga warna merah, nggak cantik ya. Karena ada merah, karena ada putih, karena ada hitam, karena ada lila. Maka dia dirangkai menjadi bagus. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat plural. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Adatnya, budayanya, jenis manusianya berbeda-beda. Temperamennya juga berbeda-beda. Disitulah kemampuan kita sebagai anak bangsa merekat keberbagian dan menggunakan kebinekaan sebagai kekuatan force yang besar. Berpijak pada dasar dan ideologi negara kita. Sejarah sudah menguji bagaimana gelombang-gelombang besar, masalah-masalah besar bangsa kita. Dulu pada era reformasi, orang sudah memprediksi Indonesia bisa pecah menjadi beberapa negara. Bisa saja Aceh lepas, bisa saja Papua, Maluku. Bahkan sudah ada gerakan-gerakan Indonesia Timur pada waktu itu. Bisa saja kejadian, tetapi karena kita kokoh sebagai anak bangsa, berpijak pada tetap Pancasila, maka kita bisa tidak terjadi Balkanisme seperti apa yang terjadi di negara-negara Balkan. Yugoslavia, saya baru pergi ke Serbia. Yugoslavia pecah menjadi Serbia, Bosnia Herzegovina, dan beberapa bagian lagi. Tapi Indonesia yang sangat plural itu, karena kita punya komitmen yang utuh, ya, kita dapat tetap menjadi sebuah bangsa yang besar. Oleh karenanya saya sangat terus berharap agar karakter pemuda pembaharu berjiwa Pancasila, berjiwa ketuhanan yang Maha Esa, berjiwa kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, menjaga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, dan mempunyai prinsip keadilan sosial. Ini sangat penting. Masing-masing sila ini adalah komplementer dan jadi satu kesatuan. Tidak kita bisa menunjuk satu saja. Oh, saya hanya suka ketuhanan yang Maha Esa saja. Nggak bisa. Dia lima yang saling mengikat, saling komplementer. Seorang yang berketuhanan tetapi yang berkemanusiaan, yang beradil dan beradab, tetapi menghargai persatuan, menghargai musyawarah mufakat, dan mendorong keadilan sosial, tidak egoistik, tidak hanya untungnya, tidak hanya kelompoknya, tetapi kita bersama. Semua untuk semua, kata Bung Karno, satu untuk semua dan semua untuk satu. Saya menaruh kepercayaan besar kepada GMF KPPI akan menjadi ujung tombak dari generasi muda bangsa, ya, untuk menjadi pionir, menjaga kedaulatan negara, mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung pembangunan nasional, mempunyai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diajarkan oleh nenek-nenek moyang kita. Banyak sekarang generasi muda yang meninggalkan nilai-nilai kultur budaya kita yang betul-betul budaya luhur daripada para senior-senior kita, para orang tua kita, nenek-nenek kita yang dahulu. Lebih terpengaruh dan lebih tertarik kepada budaya-budaya luar yang sangat egoistik, liberalistik. Atau
paham-paham fundamentalisme dan ekstremisme. Padahal kita punya akar budaya, punya filosofi, punya ideologi yang mengikat kita sebagai bangsa dan dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini pengantar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Nanti kalau berbicara tentang ideologi, Al-Mukarram Dr. Ahmad Basara akan menyampaikannya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.